Selamat pagi saya ucapkan kepada sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur jika pada pagi hari ini kembali kita dapat bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau masuk dalam ibadah kita mau mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saat teduh selesai. Kita ingin selalu memuji Tuhan, ingin selalu berada di hadirat Tuhan. Untuk itu kita mau bersukacita bersama memuji Tuhan. Kita buka buku pujian kita nomor 24. Jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Buku pujian nomor 24, kesukaan yang ceria. Cakrawala membunyikan hormat padamu Yahu, bintang intan sekalian membesarkan namamu, unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah, laut dan sungai turut dia, ramai-ramai soraklah. Bait yang ketiga. Terang dan warna menghiburkan, menghilaukan indahmu, yang menghibur sekalian yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun kau naikkanlah, jauh di atas kedukaan, ketentramu yang cerah. Doa pembukaan kepada Bapak Pendeta Pamhendian, saya persilakan. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan. Maka pada pagi hari ini kami boleh datang bersekutu untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati akan setiap kami semuanya. Dan biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan boleh ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Tuhan adalah gembala kita yang selalu menuntun kita, menjaga kita dan membawa kita ke tempat yang tenang. Kita masih mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita buka pujian kita nomor 22. Tuhan Yesus gembalaku. Pada bait yang ketiga nanti pada bait yang kelima saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Isinya jiwaku segar dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakar. Bait yang ketiga. Saat takut hatiku di lembah menggelap, babku rasakan tongkatmu, penghiburan tetap. Bait yang keempat. Kau panggil ke perjamuan di depan musuhku. Kepalaku urapi cahayaku. Bait yang kelima, jemaat seundang bangkit berdiri. Tuhan kawaliku seumur hidupku, di rumah Tuhan selamanya ku tinggal dengan senang. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan kehidupan kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita membacakan ayat Alkitab secara bergantian, kita masih mau memuji Tuhan. Kita buka buku pujian kita nomor 32. Ku bernyanyi tentang Yesus. Pada bait yang ketiga, saya undang lagi jemaat untuk bangkit berdiri. Hatiku penuh lagi ram, Yesus telah selamatkanku. Puji muliakan nama-Mu yang
Mari ya jemaat saya undang bangkit berdiri. Sungguh setiawan, pelindungku yang kukuh. Meski ombak bergelombang, sandar dia takkan goncang. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku ya terindah. Dialah Tuhanmu galisku, mati untuk daku. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 1b sampai 25. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-25. Pembacaan firman Tuhan seperti biasa, pemimpin pujian akan membacakan ayatnya yang ganjil dan diikuti oleh sidang jemaat. Bunyi firman Tuhan. Penganiayaan jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ayatnya yang ke-13, Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus.
Tetapi ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Sekian pembacaan firman Tuhan. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pamhenjan. Namun sebelumnya kita mau kembali memuji Tuhan. Kita buka pujian kita nomor 37. Buku pujian nomor 37. Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, lomba di arasnya. Dengarkanlah suara kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku. Pujilah selamanya. Bait yang kedua. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Soraklah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Bait yang ketiga. Kotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Ternyatalah kuasanya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Kepada hambanya saya persilahkan. Kita kembali masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kesempatan bagi setiap kami sehingga kami boleh memanjatkan pujian kehadiran-Mu. Dan saat ini kami juga ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami pelajari boleh kami pahami dan menjadi berkat bagi kami semuanya yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes, kita lihat pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11.
ayat 25 dan ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Jika kita sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan ayat 26. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat rangkaian dari Injil Yohanes pasal 11, di sana ada satu kejadian di mana Tuhan Yesus membangkitkan salah satu dari saudara Maria, yaitu Lazarus. Nah, dia dibangkitkan di mana dia sudah dikuburkan selama 4 hari dalam kubur. Tapi Tuhan Yesus membangkitkan dia. Pada waktu itu semua orang terkejut, kenapa dia bisa dibangkitkan kembali? Bukankah dia sudah 4 hari dalam kubur? Bahkan Marta mengira bahwa orang yang sudah 4 hari dalam kubur pasti sudah tidak utuh lagi, berarti sudah ada aromanya, ya. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mau meminta kepada orang-orang di sana untuk membuka akan kubur itu, Marta berkata, jangan ya, dia sudah 4 hari dalam kubur. Tapi ternyata Tuhan Yesus membangkitkan dia. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada hari ini adalah carilah kehidupan yang bakal. Carilah kehidupan yang bakal. Ada beberapa hal penting di sini yang kalau kita pahami, maka kita terdorong untuk datang kepada Tuhan Yesus, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita akan lihat. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini berbicara tentang kematian. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan tadi, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, walaupun ia sudah mati. Nah, bicara tentang kematian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya menyampaikan ada 3 hal tentang kematian. Ya. Yang pertama, kematian rohani. Ya. Yang pertama adalah kematian rohani. Siapa yang mengalami kematian rohani? Sejak kapan? Ya. Dan apa itu artinya kematian rohani? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian rohani terjadi ketika dalam penciptaan, ya, dalam kitab Kejadian pasal 3, kita lihat di sana ada kejadian di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka sejak itulah terjadi yang namanya kematian rohani. Adam dan Hawa sudah terpisah dari hadirat Allah. Kematian rohani artinya sudah terpisah dari hadirat Allah. Dan siapa yang mengalami semua ini? Semua orang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seluruh keturunan dari Adam dan Hawa sudah ada di dalam kematian rohani sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Hal ini dipertegas di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 12. Di mana dosa itu sudah menjalar kepada seluruh umat manusia. Sehingga manusia sudah ada dalam dosa. Dosa mengakibatkan semua manusia ada dalam kematian, yaitu kematian rohani. Termasuk saudara dan saya. Kita pernah mengalami kematian rohani seperti semua manusia yang ada di dunia. Karena kita semua adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian rohani membuat kita tidak bisa, ya, bertemu muka dengan Allah kita. Kematian rohani membuat kita tidak bisa mendengar suara Allah secara langsung. Kematian rohani membuat seluruh umat manusia hidup di dalam kegelapan. Tidak
Tidak ada suatu pengharapan di dalamnya karena kematian rohani. Kemudian yang kedua, kematian yang dimaksud adalah kematian jasmani, kematian badani umat manusia, di mana semua manusia pasti akan mengalami, ya. Dengan catatan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, ya, semua manusia pasti mengalami kematian rohani, kecuali ketika kita masih hidup pada saat Tuhan Yesus datang kedua, ya, kita segera diubahkan, kita segera diangkat oleh Tuhan. Kita tidak mengalami kematian jasmani. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada umumnya manusia akan mengalami kematian jasmaninya, ya. Entah itu umurnya sudah 80 tahun, entah umurnya sudah 90 tahun, ya. Barangkali ada yang bisa menembus mencapai 100 tahun. Tapi yang jelas, kematian jasmani akan diterima oleh semua orang. Kematian jasmani akan dialami semua manusia yang ada di bumi. Firman Tuhan berkata, manusia ditetapkan mati satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Inilah yang dimaksud di dalam ayat firman Tuhan Ibrani pasal 9 ayat 27 ini tentang kematian jasmani. Manusia ditetapkan mati satu kali. Ini yang dimaksud dengan kematian jasmani. Di dalam kitab suci salah satu agama di dunia mengatakan, semua yang hidup suatu kali akan mati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin Indonesia dikejutkan, ya, dengan adanya pesawat yang hilang kontak, ya, pesawat Sriwijaya, ya. Waktu itu saya pun juga kaget, ya, lihat ada WA dari kawan, ya, pesawat Sriwijaya jurusan Jakarta Pontianak hilang kontak, ya, sekitar jam 2 lebih, ya, sore. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian jasmani tidak bisa diperkirakan oleh kita semuanya. Kapan Tuhan akan panggil seseorang? Waktunya kapan? Tahun berapa? Bulan berapa? Jam berapa? Detik ke berapa? Kita semua nggak tahu, ya. Mungkin seseorang mempunyai rencana, dari Jakarta saya akan ke Pontianak, dari Pontianak saya akan berlibur, saya akan ke Singkawang dan lain sebagainya. Nanti setelah itu saya akan kembali. Tetapi ternyata ada satu kejadian. Saya sangat prihatin mendengar hal ini. Dan saya harap kita nanti berdoa untuk semua keluarga yang berduka. Kematian jasmani tidak bisa kita duga. Satu kali tubuh ini akan kita tinggalkan. Tubuh ini akan dimakamkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tidak bisa tutup mata dengan suatu kenyataan yang akan kita terima. Tapi yang terpenting adalah mari kita fahami bahwa kematian jasmani akan diterima oleh semua orang. Kemudian yang ketiga, kematian yang dimaksudkan dalam firman Tuhan. Yang ketiga adalah kematian kedua, kematian yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian yang kedua, siapa yang mengalami hal ini? Yaitu orang-orang yang tidak menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Mereka yang tetap berkeras hati, tidak mau menerima pengampunan dosa yang disiapkan oleh Tuhan bagi dia. Dalam kitab Wahyu dikatakan inilah kematian yang kedua. Perapian yang menyala-nyala, yang pada umumnya disebut adalah neraka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa masuk ke sana? Bukankah Allah Maha Kasih? Kenapa harus menerima kematian yang kedua? Bukankah Allah itu mengasihi semua orang? Bukankah Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi kenapa ada orang-orang yang diizinkan masuk dalam kematian yang kedua?
di mana tidak ada lagi kesempatan untuk dia untuk keluar dari sana, karena kematian yang kedua ini adalah untuk selamanya. Nah, ini tentang kematian. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, di sini juga dibicarakan tentang kebangkitan. Ya, kita lihat tadi ayat yang kita baca dalam ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Pada waktu Tuhan Yesus melayani di tengah-tengah bangsa Israel, mereka mengenal bahwa Yesus ini anak tukang kayu. Bapaknya namanya Yusuf, mamanya bernama Maria. Tetapi firman Tuhan menyaksikan kepada setiap kita bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Oleh sebab itu, kematian tidak bisa menghentikannya. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu, dalam ayat 25 Yohanes pasal 11 ini dia mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dia adalah kebangkitan dan hidup. Ini adalah Tuhan Yesus. Kemudian bicara tentang kebangkitan, bahwa semua manusia pada waktu Tuhan Yesus datang kembali akan dibangkitkan. Dalam 1 Tesalonika kita bisa lihat di sana. Seringkali kita sudah melihat bagian ini, tetapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Mulai dari ayat 13. "Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kebangkitan orang mati. Yesus adalah kebangkitan yang sulung, bangkitan yang pertama kali, kebangkitan dengan memiliki tubuh kebangkitan yang tidak dapat binasa. Dan selanjutnya akan diikuti orang-orang yang pada waktu Tuhan Yesus menjemput orang-orang percaya, ada kebangkitan orang mati. Pertama adalah orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan terlebih dahulu. Barulah kita yang masih hidup akan diubahkan memiliki tubuh kebangkitan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini tentang kebangkitan. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Ini tentang kebangkitan. Lalu yang ketiga yaitu tentang kehidupan. Ada dua hal di sini tentang kehidupan. Hidup selama di dunia ini. Ya, seperti kita di sini masih bisa bernapas, masih bisa berbicara, masih bisa bertemu muka, masih bisa saling mendoakan, saling mengasihi. Kita masih hidup. Jantung kita masih berdetak. Nafas kita masih bisa. Paru-paru kita masih bisa membuat kita bernapas. Ya, kita masih hidup. Hidup secara jasmani. Ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentang hidup ini ada hidup yang kekal. Hidup yang kekal, kehidupan yang bakal. Inilah yang kita rindukan. Inilah yang kita kejar. Jangan kita hanya berpikir tentang kehidupan di dunia ini saja, kehidupan jasmani kita.
tapi kejarlah kehidupan yang bakal. Carilah kehidupan yang bakal, yang memiliki jaminan bahwa kita hidup selamanya bersama dengan Tuhan di sorga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Marta mendengar perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26 ini, pada waktu itu Marta berkata, ya aku percaya pada akhir zaman semua akan dibangkitkan. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta dan kepada semua orang yang percaya, bahwa barang siapa yang percaya akan diberikan hidup yang kekal. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan memiliki kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat ada 3 kebenaran yang telah kita dengarkan pada hari ini. Maukah kita segera untuk menerima Dia, menerima Dia masuk dalam diri kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, supaya kita semuanya memiliki kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dulu ada teman-teman saya di masa kecil berkata, kematian itu enak loh katanya. Loh, kok bisa kematian enak? Iya, buktinya orang yang sudah meninggal tidak bisa kembali, tidak mau kembali lagi. Kenapa? Karena enak di sana, nggak mau kembali katanya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan masalah enak sehingga tidak mau kembali, tetapi apa? Waktunya sudah habis di dunia ini. Ketika sudah meninggal, waktunya sudah habis, tidak bisa datang kembali ke dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selagi kita masih hidup, kita harus memiliki hati yang bijaksana. Karena di saat nanti sudah habis, waktunya sudah habis, kita tidak bisa lagi datang kepada Tuhan, mohon diberi kesempatan lagi, untuk ada di dunia, memperbaiki kehidupannya lagi, untuk menyambut akan anugerah keselamatan lagi. Tidak bisa, waktunya sudah habis. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selagi kita masih hidup, inilah kesempatan kita untuk memilih, mau mati selamanya, menerima kematian yang kedua, atau mau hidup kekal, menerima kehidupan yang bakal bersama dengan Tuhan. Dalam kitab Yesaya mengatakan, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jangan tunda waktu, karena kematian itu tidak bisa kita prediksi. Dan ketika kita sudah mati, nggak ada lagi kesempatan. Oleh sebab itu selagi masih hidup, cari Tuhan, berseru kepadanya, terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Engkau menaruh hati yang bijaksana kepada setiap kami, untuk dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, sehingga kami memiliki jaminan keselamatan, di mana Tuhan telah menebus kami dari segala kuasa dosa. Terima kasih ya Bapa, berkati akan setiap kami semuanya, berkati juga akan seluruh keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Pam Hendian yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan menjalankan persembahan
Kepada Bapak Lukas Miksa yang bertugas, saya persilahkan. Kita mau memuji Tuhan, kita buka buku pujian kita nomor 2 bagian belakang. Yang kedua, perintahkanlah hatiku dan bertata di situ, hendak diriku jangan lagi berlaku, dalam darahnya yang terindah segenap hidupku tersucilah. Sampai selamanya. Bait yang ketiga, kasih yang dalam hati pada Yesus aku beri, segenap hidupku Tuhan padamu ku serahkan, dalam darahnya yang terindah segenap hidupku tersucilah, segenap nyaga jiwaku milikmu kini sampai selamanya. Kita akan bersapaat kepada Tuhan. Nanti yang memimpin doa sapaat saya minta kepada Bapak M.H. Gultom. Adapun pokok-pokok doa sapaat kita pada hari ini, yang pertama kita berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua berdoa buat penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga berdoa buat gembala sidang dan majelis serta aktivis gereja. Yang keempat berdoa untuk jemaat baik dari segi rohani, kesehatan dan ekonomi. Dan bagi yang sakit kita akan berdoa untuk Bapak Aliong, Bapak Acion, Bapak Sujan, Bapak Andreas Rudian, Ibu Mujiati, Aliong anaknya Bapak Afung, Ibu Anyi dan juga Bapak Ajung. Yang kelima kita berdoa buat perkembangan TK Makedonia. Dan yang keenam kita berdoa untuk persembahan kolekte perpuluhan persembahan pembangunan gereja. Kepada Pak Gultom saya persilahkan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu yang kudus Tuhan, atas kasih Tuhan menyertai kehidupan kami, hari-hari kami yang telah lalui, hingga di pagi hari ini kami boleh datang kembali memuliakan Engkau dalam ibadah minggu. Segala puji dan syukur kami biarlah berkenan kehadirat Tuhan, bahkan setiap firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Mu boleh kami lakukan dan kami taati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo untuk menegakkan segala keadilan dalam berbangsa dan bernegara, khususnya untuk memelihara umat-Mu yang minoritas di Indonesia ini. Terima kasih Bapak surga, kami terus berdoa untuk pemerintahan ini, agar pemerintahan ini berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk penginjilan dan di seluruh
dunia khususnya di Indonesia. Mari Tuhan Kau pakaikan anak-anak-Mu, hamba Tuhan, penginjil dan setiap orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan boleh menyampaikan Injil Tuhan. Bahkan setiap orang yang mendengarkan boleh meninggalkan sejarah kefasikan dan meninggalkan kefasikan mereka dan mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk kepada sidang majelis gereja, bahkan majelis gereja. Kiranya Tuhan memberkati akan seluruh majelis gereja, bahkan aktivitasnya dapat untuk bahu-membahu, dapat sehati sepikir untuk melakukan semua program gereja yang ada. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan dari segi kerohanian, bahkan ekonomi. Tuhan nanti menolong di setiap kami berkekurangan dan menopang akan hidup kami. Bahkan kami berdoa untuk saudara Simon kami yang sakit, yang Bapak Aliong, Bapak Ecion, Bapak Sujan, Bapak Andreas Rudian, Bu Mujiati, Bapak Aliong, Pak Aliong anak Pak Apung, bahkan Ibu Anyi, Bapak Ajung yang saat ini sakit. Biarlah Tuhan melawat mereka semua, berikan kesembuhan bagi mereka agar setiap aktivitas mereka boleh mereka lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk khususnya saudara kami yang berduka dikarenakan keluarga mereka mengalami pengalaman kecelakaan pesawat sehingga menewaskan seluruh kru pesawat, bahkan penumpang yang ada. Kiranya Tuhan yang menguatkan hati dan iman mereka agar mereka terus boleh mengerti dan tahu apa akan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk perkembangan TK Makedonia ini. Kami tahu Tuhan TK ini tidak akan berkembang ketika Tuhan tidak campur tangan di dalamnya. Bahkan ketika virus corona ini masih terus melanda dunia ini, bahkan khususnya di Indonesia, TK ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Mari Tuhan Engkau memulihkan akan virus yang ada, Engkau nyahkan melalui vaksinasi akan dilakukan pada pertengahan bulan Januari ini. Kami serahkan semua di ketapang kasih Tuhan, biar seluruh aktivitas kegiatan belajar mengajar baik di SD, di TK, di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi boleh melakukannya langsung bertatap muka agar senantiasa bangsa ini tidak kehilangan generasi penerusnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk persembahan kolekte, perpuluhan, persembahan pembangunan gereja. Kau tahu Tuhan, setiap kolekte yang kami persembahkan atau perpuluhan ini adalah pemberi Tuhan bagi kami. Namun kami merasa bersyukur, kami berikan apa yang kami peroleh dari Tuhan menjadi persembahan. Terimalah persembahan ini Tuhan menjadi persembahan harum di hadirat-Mu. Bahkan berkati akan usaha dan pekerjaan kami agar senantiasa kami terus dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak M.H. Gultom. Kita akan mendengarkan warta jemaat.